Perkenalkan, nama saya Keisha Kotrunada Salsabila dari kelas 36. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Si Pitung Jagoan dari Betawi. Dahulu di Betawi ada seorang pendekar bernama Pitung. Ia adalah anak dari Bang Piun dan Pok Pinah. Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung pun memiliki keahlian yang luar biasa. Ia tidak mempan ditembus senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Bang Pitung pun merasa iba. Apalagi orang-orang yang kaya justru semakin kaya tanpa mempedulikan rakyat yang miskin. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat, ucap Bang Pitung. Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia akan melihat kesewenang-wenangan para centeng Babah Lim. Babah Lim atau Lim Jeng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Lim menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Lim mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad, ia harus melawan para centeng Babah Lim. Pitung mencari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Pilihan jatuh pada Haji Naipin, seorang ahli bela diri yang dikenal memiliki keahlian yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, Pitung meminta Haji Naipin untuk menjadi guru. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sesekali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Lim dan centeng-centengnya. Aksi Bang Pitung pun akhirnya terdengar oleh kompeni Belanda yang menguasai daerah itu. Kita harus menghentikan Pitung agar kompeni Belanda tidak resah dengan keberadaannya, ucap kepala polisi kompeni Belanda. Berbagai upaya dilakukan, namun Pitung selalu bisa lolos dari pasukan kompeni Belanda. Berkali-kali kompeni Belanda mencoba menembaknya, tapi Pitung tak terluka sama sekali. Kepala kompeni Belanda hampir putus asa. Bagaimana cara menangkap si Pitung? Apakah ia tidak memiliki kelemahan? Tanya kepala kompeni Belanda merasa kesal. Pejabat Belanda ini kemudian berencana menculik ayah dan guru si Pitung, yaitu Bang Piun dan Haji Naipin. Tentara Belanda pun berhasil menangkap keduanya dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika Pitung tak juga menyerahkan diri. "Hai Haji Naipin, kamu akan mati sia-sia karena kamu telah mengajari Pitung ilmu-ilmu untuk melawan kebijakan kami," kata Scott Hein yang marah sekali saat itu. Haji Naipin hanya terdiam. "Kamu juga Piun, kamu akan mati sia-sia sekarang ini. Kamu akan aku penggal jika anakmu tak kunjung menyerahkan diri," ucap pejabat Belanda yang satu ini. Kabar ditangkapnya Haji Naipin dan ayah si Pitung akhirnya terdengar oleh Pitung dan pengikutnya. Namun Pitung tak serta-merta menyerahkan diri kepada Belanda. Ia memilih mengirimkan surat pada pejabat Belanda tersebut. Ia meminta agar guru dan ayahnya dilepaskan. Belanda pun tak kalah taktik. Ia melepaskan ayah Pitung, namun tak melepaskan Haji Naipin, gurunya. Belanda baru akan melepaskan Haji Naipin setelah Pitung menyerahkan diri. Akhirnya Pitung kembali mengajukan syarat. "Aku akan menyerahkan diri, tapi tidak untuk dipenggal. Aku akan menebus kesalahanku dengan mengembalikan harta-harta yang telah saya curi," kata si Pitung pada surat berikutnya. Belanda pun mengiyakan syarat tersebut. Selang beberapa hari setelah surat persetujuan dari Belanda, Pitung menyerahkan diri. Namun pejabat Belanda mengingkari persetujuan sebelumnya. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian.
tubuh si Pitung roboh bersimbah darah, terkena peluru para prajurit Belanda. Bang Pitung dan Haji Naipin sangat berduka. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak peluru emas. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung, kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakan. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Pesan moral dari cerita rakyat si Pitung adalah, setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Jangan sombong jika kamu memiliki kelebihan. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Jadilah orang yang rendah hati dan berani membela kebenaran. Setiap kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Sekian dongeng kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.